Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai menulis teks prosedur. Nah, yang sebelumnya sudah dipelajari terlebih dahulu mengenai bagaimana mengidentifikasi teks prosedur itu sendiri. Mulai dari apa pengertian teks prosedur, bagaimana strukturnya dan ciri kebahasaannya. Sebelumnya, apa itu teks prosedur? Kita mengulang kembali bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau cara tentang melakukan atau membuat sesuatu, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dalam membuat sesuatu tersebut. Nah, pada hari ini kita mulai untuk membahas mengenai bagaimana menulis dan merancang sebuah teks tersebut. Dalam ini kita akan mengimplementasinya dalam budaya Melayu yang ada di lingkungan kita. Sebuah teks prosedur akan dirancang dan akan ditulis, yaitu memiliki sebuah struktur yang harus dipahami, dan selain itu juga harus ada ciri-ciri yang harus dipahami. Nah, hal yang perlu diingat adalah teks prosedur itu tersusun dari judul, tujuan, dan bahan. Lalu kemudian ada langkah-langkah dan bagian penutupnya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam teks prosedur? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan itu isinya adalah sebuah pengantar yang berkaitan dengan petunjuk yang dikemukakan pada pembahasan. Lalu kemudian alat dan bahan. Yang berisi alat dan bahan ini adalah sebuah rincian alat-alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses membuat atau melakukan sesuatu. Lalu kemudian ada pun struktur langkah-langkahnya, di mana langkah-langkah ini adalah petunjuk untuk mengerjakan sesuatu yang disusun secara sistematis. Lalu kemudian ada struktur bagian penutup. Nah, penutup ini adalah sebuah kalimat yang seperlunya saja untuk dibuat. Kalimat tersebut berfungsi sebagai penanda bahwa teks tersebut sudah selesai. Lalu kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri kebahasaan. Di dalam sebuah teks prosedur, untuk menulis dan merancang sebuah teks prosedur itu sendiri, tentu kita akan mengetahui apa saja ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan yang pertama, penggunaan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini ialah kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu tersebut. Contoh, tambahkan pewarna makanan secukupnya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat imperatif. Lalu, ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat pasif. Nah, penggunaan kalimat ini adalah untuk sebuah proses, sebuah instruksi yang dapat diberikan dalam bentuk pasif jika ingin berbicara tentang proses itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya adalah di sini terlihat pada contoh sebelum memasuki kepada kalimat pasif, kalimat aktifnya adalah Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Lalu kalimat pasifnya adalah tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Itu adalah contoh dari penggunaan kalimat pasif. Lalu selanjutnya adalah penggunaan dari kriteria atau batasan. Nah, teks prosedur ini dibuat agar orang-orang yang melakukan bisa melakukan sebuah instruksi seperti apa yang ditulis. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah angkatlah kaki kanan setinggi lutut, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan dari kriteria atau batasan. Lalu ciri kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, teks prosedur ini memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi, teks prosedur itu juga menggunakan saran, sebuah keharusan, atau sebuah larangan agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, contohnya adalah sebaiknya gunakan pewarna alami agar warna yang dihasilkan lebih bagus.
Lalu kemudian, ciri kebahasaan penggunaan kalimat akhiran i dan akhiran kan pada sebuah teks prosedur. Nah, akhiran i dan akhiran kan ini contohnya tertera ya dalam contoh seperti lumuri loyang dengan mentega dan lumurkan mentega pada loyang. Lalu kemudian ada keterangan. Nah, keterangan ini adalah sebuah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau kata sifat. Lalu selanjutnya ciri kebahasaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya dari penggunaan konjungsi ini adalah setelah itu aduk telur sampai mengembang. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk menulis sebuah teks prosedur maka perlu diperhatikan struktur dan ciri kebahasaan yang akan digunakan. Maka dari itu sebelumnya harus paham betul apa saja yang menjadi struktur dalam sebuah teks dan apa saja sebuah ciri kebahasaan yang akan digunakan untuk menulis sebuah teks nantinya. Nah, sebelum menulis sebuah teks tentu ada langkah-langkah yang harus diperhatikan agar apa yang kita tulis ini menghasilkan sebuah tulisan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, apa saja langkah-langkah dalam menyusun atau menulis sebuah teks prosedur? Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah bahwa teks prosedur yang akan kita buat ini adalah teks prosedur yang bermuatan budaya Melayu Riau, di mana budaya ini adalah yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga dan melestarikannya. Maka dalam pembelajaran teks prosedur ini kita bisa mengimplementasikan bagaimana prosedur-prosedur cara membuat atau membuat sebuah makanan khas daerah Melayu yang perlu kita lestarikan. Oke, yang pertama, langkah menulis yang perlu kita perhatikan adalah menentukan topik karangan mengenai makanan khas apa yang mau dibuat. Lalu kemudian mengumpulkan sebuah informasi, mendaftarkan topik yang akan dikembangkan menjadi kerangka sumber pada bahan-bahan yang akan dikumpulkan. Lalu kemudian mengurutkan topik tersebut dengan benar berdasarkan urutan waktu, sebab akibat maupun pola-pola lainnya yang sesuai. Lalu kemudian kembangkanlah kerangka tersebut menjadi sebuah petunjuk yang benar dan jelas. Lalu perbaikilah kalimat yang disusun tersebut dari segi ejaan, tanda baca, dan bahasa yang akan digunakan. Baiklah, tolong diperhatikan bagaimana menulis sebuah teks prosedur mulai dari strukturnya yang runtut, pilihan ciri kebahasaan dan ejaan, dan langkah-langkah menulis yang baik dan benar. Kemudian sebelum itu perhatikan terlebih dahulu bagaimana prosedur membuat makanan khas dari Selat Panjang ini, yaitu mie sagu goreng yang akan ditayangkan dalam video ini. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin mie sagu goreng lengkap dengan udang dan juga telur. Cara membuatnya juga cukup mudah, gampang banget, tinggal dioseng-oseng aja bakalan jadi mie sagu yang enak banget. Tapi kalau kalian gak bisa bikinnya, nanti mie sagunya itu bakalan ngegumpal dan gak enak. Pokoknya wajib banget kalian nonton dulu video ini supaya kalian bisa bikin mie sagu yang enak. Buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Oke, sekarang lanjut aja yuk. Bahan utama dan paling utama yaitu bawang merah dan juga bawang putih ya guys. Lanjut, 1 sendok makan cabai kering giling. Kalau nggak ada bisa ganti pakai cabai merah atau cabai keriting ya, terserah kalian. Lanjut, aku juga punya segenggam udang kecil. Untuk mie-nya sendiri, di sini aku pakai 1 bungkus mie sagu. Ini direndam pakai air supaya lebih kenyal.
Untuk bawang merah dan bawang putihnya mau aku blender dulu ya guys. Hasilnya bakalan kayak gini. Oke, kalau udah di blender semuanya, sekarang lanjut kita masak mie sagunya. Di sini aku udah siapkan kuali dan sedikit minyak goreng. Oke, kalau minyaknya udah panas, sekarang aku masukkan cabenya. Di sini ditumis aja cabenya. Setelah itu aku juga masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah aku blender tadi. Ini dioseng aja atau ditumis aja sampai aromanya benar-benar harum. Jangan lupa diaduk-aduk supaya nggak gosong. Oke, kalau aromanya udah wangi kayak gini, sekarang aku tambahkan juga 1 butir telur. Jangan lupa telurnya diaduk-aduk dan diorak-arik. Kalau misalnya kalian mau pakai 2 telur juga boleh aja, tapi di sini aku pakai 1 aja ya guys. Lanjut, sekarang aku juga masukkan udangnya. Ini udangnya udah dibersihkan, udah dikupas juga kulitnya. Tinggal diaduk-aduk aja. Tipsnya yang penting cabai bawangnya itu harus benar-benar tanak sampai keluar minyak kayak gini. Itu tandanya udah bisa kita lanjut ke step selanjutnya. Ini aku tambahkan daun sawi, daun bawang dan juga tomat. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Kalau misalnya kalian mau tambahkan juga kubis juga boleh. Di tahap ini jangan lupa tambahkan sedikit aja air, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, mie sagunya bakalan lembek dan menggumpal. Jadi pakai air sedikit aja ya supaya bumbunya ini nggak gosong. Oke, kalau udah kayak gini, udah wangi, udah harum, kita bisa tambahkan garam, kaldu jamur, gula. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Lanjut, aku masukkan juga mie sagunya. Ini mie sagunya udah aku buang airnya ya. Tadi direndam kurang lebih 5-10 menit. Dimasukkan aja semua. Ini 1 bungkus ya aku pakainya. Selanjutnya aku juga tambahkan 1 genggam toge. Ini terserah, sesuaikan aja selera karena aku suka togenya masih crunchy, jadi aku masukkannya terakhir. Kalau misalnya kalian nggak suka togenya crunchy, kalian bisa masukkan di awal bersama sawi tadi. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai mateng. Jangan lupa dicobain atau dites rasa. Kalau udah pas tinggal diaduk-aduk aja. Ini aku masaknya pakai api sedang aja ya guys. Jangan pakai api besar karena bakalan cepet gosong. Oke, kalau penampakan mie sagunya udah lembut dan kayak gini, ini tandanya udah mateng, udah bisa kita angkat dan kita sajikan deh. Selanjutnya, setelah kalian memperhatikan prosedur tentang cara membuat makanan khas Selat Panjang, mie sagu goreng tersebut, kalian bisa menalar dan berpikir bagaimana langkah-langkah atau prosedur cara membuat atau melakukan sesuatu mulai dari awal sampai dengan selesai. Nah, lalu kemudian di sini buatlah sebuah rancangan. Kalian harus memulai untuk membuat sebuah rancangan teks prosedur tentang cara membuat makanan khas daerah Melayu Riau yang kalian ketahui yang baik sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur dengan mengisi skema yang telah tertera, yaitu jangan lupa nama dan kelas, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, serta penutup dari teks yang akan kalian buat nantinya. Oke, silahkan dibuat, silahkan difikirkan apa makanan khas Melayu Riau ini yang akan kalian tuangkan ke dalam sebuah bentuk teks prosedur. Oke, selamat mengerjakan. Baiklah, pembelajaran hari ini setelah kalian mampu untuk merancang dan menulis sebuah teks prosedur yang bermuatan budaya Melayu Riau, di mana dengan pembelajaran yang mengimplementasikan budaya ini, kiranya kalian semua dapat lebih mengenal dan melestarikan, mengingat kembali budaya-budaya yang ada di tanah Melayu ini, yang dimana tanah Melayu ini adalah tempat kita berpijak dan menimba ilmu secara bersama-sama. Jadi alangkah lebih baik jika kita tetap melestarikan budaya yang ada di tanah Melayu kita ini. Baiklah, pembelajaran menulis teks prosedur di materi pada hari ini saya apresiasi dengan keseriusan kalian semua dapat menulis
teks prosedur dengan sebaik mungkin. Saya apresiasi untuk hari ini. Terima kasih, pembelajaran akan kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.